Di rumah sakit ini, Suster Ngesot bukan cerita. Dia pernah bertugas di sini dan sampai sekarang belum pulang. Sebelum tragedi itu terjadi, gedung belakang rumah sakit sudah lebih dulu dikenal tidak biasa. Gedung itu berdiri terpisah dari bangunan utama, terhubung oleh sebuah lorong sempit dengan lampu kuning redup. Tidak ada papan penunjuk, tidak ada kamera aktif, dan jarang sekali ada staf yang mau melewatinya sendirian, terutama setelah tengah malam. Penjaga malam sering bercerita soal suara aneh dari lorong itu. Bukan langkah kaki, melainkan suara halus seperti kain basah yang terseret di lantai. Suara itu tidak pernah keras, datang perlahan, lalu menghilang begitu saja. Tidak ada yang pernah melihat sumbernya. Cerita itu sudah beredar lama, bahkan sebelum Suster Ratna mulai bekerja di rumah sakit itu. Ratna tahu soal semua itu. Ia mendengarnya dari perawat senior sejak hari pertama. Tapi berbeda dari yang lain, Ratna tidak pernah menunjukkan rasa takut. Ia hanya mengangguk, lalu bertanya hal-hal teknis tentang ruang operasi lama. Sejak itu, Ratna sering terlihat berjalan menuju gedung belakang saat jadwal jaga malam. Setiap lewat lorong itu, langkahnya tenang, tidak terburu-buru, seolah ia sudah terbiasa. "Kenapa kamu sering ke gedung lama?" tanya seorang perawat suatu malam. Ratna menjawab singkat, "Masih ada yang harus dibereskan di sana." Jawaban itu membuat suasana hening, karena semua orang tahu tidak ada pasien yang tercatat di gedung tersebut. Malam tragedi itu datang tanpa tanda besar. Seorang perempuan hamil tua dibawa ke IGD dalam kondisi kritis. Ruang operasi utama penuh, sementara waktu terus berjalan. Setelah diskusi singkat, diputuskan menggunakan ruang operasi lama. Ratna ikut membantu. Saat pintu gedung lama dibuka, bau lembab dan logam tua langsung terasa. Lampu menyala setengah. Generator tua berdengung tidak stabil. Operasi dimulai dengan tegang. Di tengah prosedur, listrik padam mendadak. Gelap menyelimuti ruangan. Dalam kekacauan itu, terdengar suara yang sama seperti yang sering diceritakan penjaga malam. Suara kain basah diseret. Bukan dari lorong, tapi dari dalam ruangan. Sebuah alat berat tergeser saat lampu kembali menyala. Ratna berusaha menahannya, tapi terlambat. Besi itu jatuh menimpa tubuh bagian bawahnya. Suara tulang patah terdengar jelas. Jeritan Ratna memecah ruangan. Operasi gagal. Pasien meninggal. Ratna ditemukan tergeletak di lantai, darah mengalir ke sela ubin lama. Pagi harinya, rumah sakit menutup kasus itu rapat-rapat. Ruang operasi lama dikunci, catatan diubah, nama Ratna dihapus dari jadwal. Secara resmi, Suster Ratna meninggal karena kecelakaan kerja. Namun sejak malam itu, suara kain basah yang dulu hanya terdengar sesekali, tidak pernah benar-benar hilang. Dan kini, suara itu selalu berhenti di depan pintu gedung lama. Seolah ada sesuatu di dalam yang belum selesai. Kematian Suster Ratna tidak pernah dibicarakan secara terbuka. Tidak ada pengumuman resmi, tidak ada upacara penghormatan. Nama Ratna hanya berhenti muncul di papan jadwal jaga, lalu perlahan dilupakan seolah ia tidak pernah bekerja di sana. Gedung lama langsung ditutup, pintu besinya digembok, lorong menuju ke sana dipadamkan lampunya. Akses hanya boleh dibuka jika ada keadaan darurat. Itu pun harus dengan izin atasan. Secara kasat mata, rumah sakit terlihat kembali normal. Namun, bagi mereka yang bekerja di malam hari, suasana justru berubah. Beberapa hari setelah tragedi, penjaga malam mulai melaporkan hal aneh. Setiap lewat tengah malam, suhu di lorong belakang turun drastis. Udara terasa lembab, menusuk tulang. Dan di jam yang hampir sama setiap malam,
terdengar suara samar dari balik pintu gedung lama. Bukan ketukan, bukan langkah, melainkan gesekan pelan, berirama, seolah sesuatu sedang berpindah tempat dengan cara yang tidak wajar. Awalnya hanya satu orang yang mendengar, lalu dua, lalu hampir semua yang bertugas malam mulai merasakan hal yang sama. Anehnya, suara itu selalu berhenti tepat sebelum pintu gedung lama, seakan ada sesuatu yang tidak bisa keluar. Seorang perawat senior bernama Lina menjadi orang pertama yang melihat keanehan secara langsung. Malam itu, Lina mendapat tugas lembur menggantikan rekan yang sakit. Sekitar pukul 2 dini hari, ia berjalan sendirian menuju ruang penyimpanan obat di sisi belakang. Saat melewati lorong menuju gedung lama, lampu di atas kepalanya berkedip sekali. Lina berhenti. Dari balik pintu besi, terdengar suara gesekan yang jauh lebih jelas dari biasanya. Bukan lagi samar, ada jeda, ada ritme. Lina mundur selangkah. Saat itulah ia melihat bayangan lewat di bawah celah pintu. Bayangan itu rendah, hampir menempel lantai, bergerak perlahan, lalu berhenti. Tidak ada suara nafas, tidak ada suara lain. Lina berlari tanpa menoleh. Sejak malam itu, ia menolak bertugas sendirian. Gangguan tidak berhenti di sana. Lift sering terbuka sendiri di lantai yang mengarah ke gedung lama, padahal tidak ada yang menekan tombol. Monitor di ruang perawat terkadang menampilkan gambar lorong kosong selama beberapa detik sebelum kembali normal. Dan di beberapa rekaman, terlihat noda gelap memanjang di lantai, seperti bekas sesuatu yang diseret. Rekaman itu tidak pernah disimpan lama. Manajemen kembali mengambil keputusan cepat. CCTV di area gedung lama dimatikan. Alasan resminya, perbaikan sistem. Tapi semua staf tahu, sejak Ratna meninggal, tidak ada yang berani benar-benar mendekati tempat itu. Suatu malam, penjaga bernama Pak Arif memberanikan diri membuka pintu gedung lama. Ia ingin memastikan tidak ada orang yang masuk tanpa izin. Begitu pintu terbuka, bau lembab bercampur darah lama langsung tercium. Lantainya dingin, licin, dan di beberapa titik terlihat bekas garis memanjang yang tidak bisa dibersihkan. Pak Arif melangkah 1 meter ke dalam. Di lorong itu, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya kaku. Seragam suster tergeletak di lantai, kusut, basah, dan penuh noda coklat gelap. Tidak ada tubuh, tidak ada kepala, hanya seragam. Saat Pak Arif mundur, suara gesekan terdengar tepat di belakangnya. Ia tidak berani menoleh. Pintu ditutup kembali malam itu, digembok 2 lapis. Kunci disimpan oleh pihak keamanan utama. Sejak kejadian tersebut, cerita mulai menyebar pelan-pelan di antara staf. Tentang sosok yang bergerak rendah, tentang seragam putih yang selalu terlihat basah, tentang suara yang tidak pernah mendekat terlalu cepat, tapi juga tidak pernah pergi. Dan setiap kali ada yang menyebut nama Ratna, lorong belakang akan terasa lebih dingin dari biasanya. Dan satu hal yang disadari semua orang yang lembur malam itu, gedung lama tidak lagi kosong, dan sesuatu di dalamnya sedang menunggu. Sejak pintu gedung lama digembok 2 lapis, rumah sakit terlihat lebih tenang. Tidak ada lagi orang yang mondar-mandir ke lorong belakang. Jadwal jaga malam diatur berpasangan. Setiap perawat dilarang berjalan sendirian melewati area itu. Namun, ketenangan tersebut hanya terasa di permukaan. Gangguan mulai berpindah tempat. Lampu lorong lantai 2 sering meredup pada jam yang sama setiap malam. Bukan mati sepenuhnya, hanya melemah seolah kehilangan daya. Saat cahaya turun, bayangan di lantai memanjang tidak wajar, lebih rendah dari tinggi manusia. Perawat yang menyadarinya memilih menunduk, berpura-pura sibuk, lalu mempercepat langkah. Salah satu yang tidak sempat menghindar adalah Dewi, perawat baru yang menggantikan jadwal Ratna. Ia belum lama bekerja dan hanya tahu cerita sebatas larangan mendekati gedung belakang. Tidak ada yang menjelaskan alasannya secara detail. Malam itu, Dewi mendapat tugas mengantar obat ke ruang rawat ujung. Jalur tercepat melewati lorong lama. Ia ragu sebentar,
lalu tetap melangkah. Udara berubah begitu ia mendekat. Bau lembab bercampur antiseptik lama memenuhi hidung. Lampu di atasnya berkedip sekali, kemudian menyala redup. Di lantai, Dewi melihat garis gelap memanjang, seperti bekas sesuatu yang pernah ditarik dengan tekanan berat. Ia memperlambat langkah. Di ujung lorong terdengar suara gesekan. Tidak cepat, tidak juga lambat. Bergerak teratur, mendekat dari arah yang tidak terlihat. Dewi berhenti. Di bawah cahaya lampu yang melemah, ia melihat sesuatu muncul dari balik sudut. Seragam putih, kusut, basah. Ujungnya menyentuh lantai, meninggalkan jejak tipis. Tubuh itu bergerak rendah, bukan berjalan. Dewi ingin berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Yang terlihat berikutnya membuat kakinya gemetar. Bagian bawah tubuh sosok itu tidak lengkap. Tidak ada kaki. Hanya sisa tubuh yang diseret perlahan, seolah lantai menjadi tumpuan satu-satunya. Wajahnya tertutup rambut hitam yang menempel di pipi. Kulitnya pucat dengan noda gelap di beberapa bagian. Matanya terbuka, menatap lurus tanpa berkedip. Gesekan berhenti. Sosok itu diam tepat di bawah lampu. Dewi merasakan dingin menjalar dari telapak kaki ke punggung. Dalam diam yang menekan, terdengar bisikan sangat pelan. Pasien belum selesai. Lampu padam. Saat cahaya kembali menyala, lorong itu kosong. Tidak ada seragam, tidak ada jejak baru. Dewi terduduk di lantai, nafasnya terengah, tangannya gemetar. Ia ditemukan beberapa menit kemudian oleh perawat lain. Sejak malam itu, Dewi tidak pernah kembali bekerja. Ia mengajukan pengunduran diri tanpa alasan tertulis. Cerita menyebar cepat di antara staf, tentang suster yang bergerak tanpa kaki, tentang suara yang selalu datang dari bawah, tentang bau yang sama dengan ruang operasi lama. Nama Ratna mulai disebut lagi, bukan sebagai kenangan, melainkan peringatan. Beberapa perawat senior mengaku pernah melihat Ratna terakhir kali berjalan menuju gedung belakang dengan seragam yang sama seperti sosok di lorong. Sejak itu, satu sebutan mulai digunakan pelan-pelan, awalnya hanya dalam bisikan. Suster ngesot. Dan setiap kali nama itu terucap, lampu lorong akan meredup sejenak, seolah ada sesuatu yang melintas tepat di bawahnya. Setelah Dewi mengundurkan diri, pihak rumah sakit memberlakukan aturan tidak tertulis. Siapapun yang mendapat jadwal malam dilarang melewati lorong belakang, apapun alasannya. Jalur itu dianggap tidak aman, meski tidak pernah dijelaskan secara resmi. Masalahnya, rumah sakit tidak pernah benar-benar bisa berhenti. Suatu malam, seorang pasien kritis harus dipindahkan ke ruang observasi lama karena bangsal utama penuh. Jalur tercepat tetap melewati area yang sudah dilarang. Tidak ada waktu memutar. Perawat senior bernama Lina terpaksa melanggar aturan. Ia tidak sendirian. Seorang petugas medis ikut mendampingi sambil mendorong berangkar. Keduanya bergerak cepat, menunduk, berusaha tidak memikirkan cerita yang sudah terlalu sering mereka dengar. Saat roda berangkar menyentuh lantai lorong belakang, monitor pasien tiba-tiba berbunyi pelan. Bukan alarm, hanya bunyi ritmis yang tidak biasa. Lina menghentikan langkahnya sejenak. Lampu di atas mereka meredup. Udara berubah berat. Bau antiseptik lama kembali terasa, bercampur aroma lembab yang menusuk hidung. Dari arah ujung lorong, terdengar suara gesekan yang sangat pelan, hampir menyatu dengan dengung listrik. Petugas medis di samping Lina berbisik, "Kita lanjut aja." Lina mengangguk, meski tangannya mulai gemetar. Di sudut lorong, sesuatu bergerak. Bukan bayangan penuh, hanya bagian bawah seragam putih yang terlihat lebih dulu, menyentuh lantai, meninggalkan bekas tipis. Gerakannya lambat, teratur, seolah mengikuti irama yang tidak terdengar oleh telinga manusia. Berangkar berhenti dengan sendirinya. Roda depannya terkunci padahal tidak ada yang menginjak rem. Petugas medis mencoba mendorong, tapi alat itu tidak bergeser 1 sentimeter pun. Gesekan terdengar lebih dekat. Lina menelan ludah. Ia bisa merasakan dingin merayap dari lantai ke betis. Dalam cahaya redup, sosok itu kini terlihat lebih jelas.
Tubuhnya rendah, menyeret diri dengan tangan. Bagian bawahnya tidak ada. Seragamnya basah, warnanya kusam, dan di beberapa bagian tampak noda gelap yang sudah lama mengering. Rambut hitam menutupi wajahnya. Petugas medis mundur satu langkah. Napasnya terputus-putus. Ia berusaha menoleh, tapi Lina menarik lengannya. "Jangan," katanya pelan. Gesekan berhenti tepat di depan berangkar. Rambut itu bergerak sedikit, memperlihatkan mata yang terbuka lebar. Tatapannya kosong, namun terasa menekan. Mulutnya terbuka, mengeluarkan suara lirih yang hampir tidak terdengar. "Masih ada pasien." Monitor pasien berbunyi lebih keras, lampu padam seketika. Dalam gelap, Lina merasakan sesuatu menyentuh ujung sepatunya. Bukan tangan, bukan kain, lebih dingin dari apapun yang pernah ia rasakan. Ketika cahaya kembali menyala, lorong itu kosong, berangkar bisa digerakkan kembali. Petugas medis terduduk di lantai, tubuhnya gemetar, wajahnya pucat. Pasien berhasil dipindahkan. Tidak ada yang meninggal malam itu. Tapi sejak kejadian tersebut, satu hal berubah. CCTV yang sebelumnya hanya merekam bayangan, kini menangkap gerakan utuh. Sosok rendah berseragam putih terlihat melintas perlahan di lorong belakang, mengikuti jalur yang sama setiap malam. Rekaman itu hanya diputar sekali di ruang keamanan. Setelahnya, file tersebut dihapus. Lina tahu, larangan saja tidak cukup. Sesuatu di rumah sakit itu tidak lagi terikat oleh pintu, gembok, atau jadwal. Setiap pelanggaran hanya membuat jaraknya semakin dekat. Dan sosok itu tidak lagi menunggu di gedung lama. Ia sudah mulai bergerak ke area yang masih digunakan. Keputusan membuka kembali ruang operasi lama tidak pernah diumumkan secara luas. Instruksi itu hanya beredar di antara manajemen, kepala keamanan, dan beberapa perawat senior. Alasannya sederhana. Rumah sakit membutuhkan bukti sebelum mengambil langkah ekstrim. Malam itu Lina dipanggil ke ruang keamanan. Di layar monitor tampak rekaman lorong belakang dari beberapa hari terakhir. Sosok rendah berseragam putih muncul berulang, bergerak perlahan mengikuti jalur yang sama. Setiap kemunculan selalu berhenti di satu titik tertentu, di depan pintu ruang operasi lama. "Itu bukan kebetulan," ujar kepala keamanan. "Ada sesuatu yang tertinggal di dalam." Kunci gembok dibuka setelah bertahun-tahun. Pintu besi berderit panjang, seolah menolak dilewati. Udara di baliknya jauh lebih dingin dibanding area lain. Bau logam, darah lama, dan antiseptik menyatu, membuat nafas terasa berat. Lampu menyala setengah. Ruangan itu terlihat seperti ditinggalkan tergesa-gesa. Meja operasi masih di tempatnya. Beberapa alat tertutup kain lusuh. Lantai menyimpan noda yang tidak pernah benar-benar hilang. Lina melangkah masuk perlahan. Di sudut ruangan, ia melihat bekas goresan panjang di lantai. Bukan satu, ada beberapa, mengarah dari meja operasi ke pintu. Jejak itu tidak lurus, terputus-putus, seolah sesuatu diseret dengan tenaga yang semakin melemah. Seorang perawat senior menunjuk ke arah meja. Di sini Ratna jatuh. Lina memejamkan mata sejenak. Ia ingat cerita malam itu. Listrik padam, alat berat tergeser, jeritan yang tenggelam dalam kekacauan. Semua terasa kembali hidup di ruangan sempit itu. Tiba-tiba, lampu berkedip. Lampu lama yang seharusnya mati menyala sendiri. Garis detaknya muncul, lambat, tidak stabil. Bunyi bip terdengar pelan, berulang, mengikuti ritme yang sama seperti suara gesekan yang sering terdengar di lorong. Udara berubah lembab. Dari bawah meja operasi, sesuatu bergerak. Bukan muncul tiba-tiba, melainkan merayap keluar sedikit demi sedikit. Seragam putih yang kusam terlihat lebih dulu, basah, ujungnya menempel lantai. Tubuh itu rendah, bertumpu pada tangan, menyeret bagian bawah yang tidak lagi ada. Rambut hitam menutupi wajahnya. Semua orang di ruangan itu terpaku. Tidak ada yang berani mundur, tidak ada yang mampu berbicara. Sosok itu berhenti tepat di bekas noda darah paling gelap. Rambutnya terangkat perlahan, memperlihatkan wajah pucat dengan mata terbuka lebar. Tatapannya kosong,
tapi penuh tekanan. Lina mengenali wajah itu. Ratna. Bibirnya bergerak pelan. Suaranya keluar seperti bisikan yang tertahan lama. Operasinya belum selesai. Monitor berbunyi lebih cepat. Lampu padam serentak. Dalam kegelapan, terdengar gesekan keras, lebih cepat dari sebelumnya. Bukan lagi lambat, bukan lagi ragu. Ketika cahaya kembali menyala, ruang operasi kosong. Tidak ada sosok, tidak ada seragan. Hanya jejak baru di lantai, mengarah keluar menuju lorong. Dan di atas meja operasi tertinggal satu benda. Lencana nama perawat, Ratna. Sejak malam itu, suara gesekan tidak lagi terdengar hanya dari belakang. Ia muncul di lantai rawatan, di dekat ruang observasi, bahkan sesekali tepat di depan pintu kamar pasien. Sosok itu tidak mencari orang, ia mencari penyelesaian. Dan siapapun yang berada di jalannya, mulai merasakan satu hal yang sama. Perasaan seolah sedang dipanggil untuk mendekat. Setelah lencana nama Ratna ditemukan di ruang operasi lama, manajemen tidak lagi menunda keputusan. Rumah sakit harus dikosongkan sementara. Pasien dipindahkan, jadwal malam dihentikan. Akses ke beberapa lantai ditutup dengan alasan teknis. Namun satu hal tidak bisa dihindari, seseorang harus tetap berjaga. Tugas itu jatuh kepada Pak Arif, penjaga malam paling senior. Ia sudah bekerja sebelum Ratna bergabung. Ia juga orang terakhir yang pernah membuka pintu gedung lama. Malam itu rumah sakit terasa asing. Lampu-lampu utama dimatikan. Hanya cahaya darurat yang menyala, membuat lorong tampak lebih panjang dari biasanya. Setiap suara kecil terdengar jelas, memantul di dinding kosong. Pak Arif berjalan perlahan, memeriksa pintu demi pintu. Semuanya terkunci. Tidak ada tanda orang tertinggal. Saat ia mencapai lantai 2, radio komunikasinya berderak. Tidak ada suara, hanya gangguan statis. Pak Arif berhenti. Ia tahu, area itu seharusnya sudah steril. Tidak ada alat medis aktif, tidak ada monitor menyala. Lalu terdengar bunyi lain. Gesekan. Bukan dari belakang, melainkan dari arah samping. Pak Arif mengingat satu aturan yang sejak lama beredar di antara staf lama. Jika mendengar suara itu, jangan menoleh. Ia melanjutkan langkahnya. Meski napasnya mulai berat, gesekan mengikuti, menjaga jarak yang sama. Tidak mendekat, tidak menjauh. Lampu darurat di atasnya meredup. Di lantai, bayangan rendah terlihat bergerak sejajar dengan langkahnya. Pak Arif menunduk sedikit, cukup untuk melihat ujung seragam putih yang menyentuh ubin. Dingin merambat dari telapak sepatunya. Pak Arif, suara itu lirih, sangat dekat, seolah berasal dari bawah. Ia menggenggam senter lebih erat, langkahnya dipercepat. Pintu menuju tangga darurat sudah terlihat beberapa meter di depan. Gesekan berubah ritme, lebih cepat. Pak Arif merasakan tekanan di punggungnya, seperti ada yang merayap naik. Napasnya terpotong. Dalam kepanikan singkat, ia melakukan satu kesalahan. Ia menoleh. Di bawah cahaya redup, wajah itu terlihat jelas. Kulit pucat, mata terbuka lebar tanpa kedipan, rambut hitam menempel di pipi. Bagian tubuhnya berakhir tidak wajar, diseret dengan tangan yang menekan lantai. Ratna menatapnya tanpa ekspresi, mulutnya terbuka sedikit. Kenapa ditinggal? Senter terlepas dari genggaman Pak Arif. Cahaya berputar di lantai, menyorot seragam putih yang kini berada tepat di hadapannya. Gesekan berhenti. Keheningan terasa menekan telinga. Beberapa menit kemudian, alarm darurat berbunyi sendiri. Pintu tangga darurat terbuka, lampu utama menyala kembali, tapi lorong itu kosong. Pak Arif ditemukan terduduk di dekat dinding. Tubuhnya kaku, matanya terbuka, napasnya tidak beraturan. Ia tidak mengalami luka fisik, tidak ada bekas sentuhan. Namun sejak malam itu, Pak Arif tidak pernah bisa berdiri tegak lagi. Setiap kali berjalan, tubuhnya selalu condong ke depan, seolah menahan beban berat yang tidak terlihat. Dan setiap kali lorong rumah sakit menjadi sunyi, terdengar suara yang sama. Gesekan pelan, kini disertai napas tertahan, bergerak menuju area terakhir yang belum ditutup.
ruang depan. Tempat orang-orang biasa masuk tanpa tahu apa yang menunggu di dalam. Penutupan rumah sakit dilakukan lebih cepat dari rencana awal. Tidak ada konferensi pers, tidak ada penjelasan rinci. Pihak manajemen hanya menyebut adanya renovasi besar dan pemindahan operasional ke gedung lain. Pasien terakhir keluar menjelang subuh. Lorong-lorong yang biasanya ramai berubah kosong. Tempat tidur didorong ke gudang. Tirai dilepas. Lampu dimatikan satu persatu, menyisakan cahaya redup di area depan. Pak Arif dibawa pergi pagi itu juga. Bukan ke rumah sakit lain. Ia dipindahkan ke fasilitas perawatan khusus. Tubuhnya masih hidup, tapi pikirannya tertinggal di malam saat ia menoleh. Sejak kejadian itu, ia hanya mengulang satu kalimat setiap kali ditanya. Dia masih di belakang. Tidak ada yang berani meminta penjelasan lebih jauh. Hari-hari berlalu, gedung lama berdiri tanpa aktivitas. Pintu besi kembali digembok, kali ini dilas permanen. CCTV dicabut, jalur listrik diputus. Namun, orang-orang di sekitar mulai merasakan hal aneh. Warga yang melewati area rumah sakit pada malam hari sering mendengar suara dari dalam. Bukan teriakan, bukan nangisan, melainkan gesekan pelan, berirama, bergerak dari arah belakang menuju pintu utama. Beberapa pengendara mengaku melihat bayangan rendah melintas di balik kaca depan. Saat ditoleh, tidak ada siapa-siapa. Suatu malam seorang satpam baru ditugaskan menjaga area luar. Ia tidak tahu apa-apa tentang cerita lama. Baginya, bangunan itu hanya gedung kosong yang menunggu renovasi. Sekitar pukul 2 dini hari, ia melihat lampu depan rumah sakit menyala sendiri. Ia mendekat. Pintu otomatis terbuka perlahan, meski aliran listrik seharusnya sudah diputus. Dari dalam, udara dingin keluar bersama bau antiseptik lama yang khas. Satpam itu melangkah satu kali ke dalam. Dari kejauhan, terdengar suara gesekan yang sangat dikenal oleh mereka yang pernah bekerja di sana. Bergerak rendah, tidak terburu-buru. Di lantai, terlihat bekas garis tipis memanjang, baru, seolah sesuatu baru saja lewat. Satpam itu hendak mundur, tapi pintu di belakangnya tertutup. Lampu di lobi meredup. Di bawah cahaya yang melemah, ia melihat seragam putih muncul dari arah lorong dalam. Basah, kusam, ujungnya menyentuh lantai. Sosok itu bergerak perlahan, menyeret diri dengan tangan. Rambut hitam menutupi wajahnya. Gesekan berhenti tepat di depan garis batas lobi. Sosok itu mengangkat kepala sedikit, mata terbuka lebar, menatap lurus. Bibirnya bergerak pelan, mengeluarkan suara yang nyaris tidak terdengar. Pasien belum selesai. Pagi harinya, pintu rumah sakit ditemukan terbuka. Tidak ada tanda perusakan, tidak ada saksi. Satpam malam itu menghilang. Namanya tidak pernah muncul dalam laporan resmi. Sejak saat itu, rumah sakit itu benar-benar ditinggalkan. Namun cerita tidak berhenti. Orang-orang sekitar menyebut satu hal yang sama setiap kali membicarakan bangunan itu. Tentang suster tanpa kaki, tentang suara ngesot yang selalu terdengar setelah tengah malam, tentang lorong yang tidak pernah benar-benar kosong. Dan hingga sekarang, jika seseorang nekat masuk sendirian ke dalam gedung itu dan mendengar suara gesekan berhenti tepat di belakangnya, konon, itu berarti Suster Ratna masih mencari pasien terakhirnya. Sampai sekarang, tak ada yang tahu siapa sebenarnya Suster Ngesot. Karena setiap rumah sakit punya versi yang disembunyikan. Dan mungkin yang paling berbahaya bukan yang diceritakan.